Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu untuk belajar matematika. Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar ya. Sekarang kita akan mempelajari statistika. Yuk disimak penjelasannya. Siapa yang tahu apa itu statistika? Apakah kalian pernah melihat ayah dan ibu sedang menonton berita di televisi? Lalu kalian mendengar jumlah angka peningkatan sampai kematian yang disebabkan oleh virus COVID-19. Nah, bentuk berita yang terlihat disertai dengan penyajian data yang tergolong ke dalam statistika. Contohnya seperti ini. Tidak asing ya dilihatnya. Pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah suatu kumpulan angka-angka untuk disajikan dalam data. Ini gambar dari bentuk penyajian data yang akan kita pelajari juga kali ini. Sedangkan statistika adalah ilmu yang memberi gambaran tentang cara-cara penyajian data. Nah, gambar ini adalah salah satu profesi atau pekerjaan di bidang statistika. Selanjutnya ada perbedaan data dan datum. Data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Sedangkan datum itu adalah segala keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, perbedaannya ialah data itu kumpulan datum yang memerlukan suatu pengolahan. Sedangkan datum adalah angka, simbol, sifat, dan bahasa dari hasil suatu pengamatan. Misalnya, tinggi badan 5 orang siswa ialah 128 dan sampai 138. Ini dalam satuan panjang yaitu cm ya. Nah, kelimanya merupakan datum. Nah, kumpulan dari 5 datum ini disebut data. Seperti itu ya. Selanjutnya ada pengumpulan data. Yang pertama ada mean atau nilai rata-rata. Mean adalah jumlah semua bilangan atau data dengan banyaknya bilangan atau data. Mean ini yang pertama bentuknya ada mean data tunggal. Dapat dituliskan dalam bentuk sederhana sebagai berikut. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X seterusnya per N. Dengan keterangan, X bar ini adalah mean atau rata-rata. X ini data ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu, N itu adalah banyaknya data. Kita ke contoh soal ya. Nilai PTS 5 mata pelajaran dari siswa bernama Fadil sebagai berikut. Dari nilai tema 1, tema 2, tema 3, PAI, dan PJOK. Hitunglah nilai rata-rata dari hasil PTS Fadil. Jawabannya, X bar sama dengan dijumlahkan nilai dari tema 1 sampai PJOK. Hasilnya 400 per 5. 5 dari mana? Dari jumlah mata pelajarannya. Dicoba memakai pembagian dengan cara fotografi. Hasilnya 80. Jadi, nilai rata-rata dari hasil PTS Fadil adalah 80. Yang kedua, bentuk mean itu dalam data kelompok dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 dan seterusnya per N. Dengan keterangan X bar itu mean atau rata-rata, F di sini memiliki keterangan yaitu frekuensi untuk nilai X yang bersesuaian, di mana X ini data ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu, N ini adalah banyaknya data. Kita ke contoh soal ya. Nilai ulangan matematika siswa kelas 5 SDN Cipageran Mandiri 1 sebagai berikut. Nih ada tabelnya. Tentukan mean dari data di atas.
Jawabannya, untuk menentukan meannya, maka tabel tersebut diubah dan dilengkapi dengan menghitung masing-masing nilai dikali frekuensinya. Seperti ini. Nah, buat tabel seperti ini ya, agar bisa mempermudah kita untuk berhitung. Jadi, X bar sama dengan 30 ditambah 48 ditambah 91 ditambah 80 ditambah 27 per 40. 30 ini hasil kali dari nilai dikali 6 ya, dan seterusnya. Lalu dijumlahkan menjadi 276 per 40. Ayo hitung menggunakan cara pembagian bersusun fotografit. Berapa hasilnya? 6,9. Apakah sama dengan yang kalian kerjakan? Baik, jadi nilai rata-rata dari nilai ulangan matematika siswa kelas 5 SDN Cipageran Mandiri 1 adalah 6,9. Selanjutnya, ada median atau nilai tengah. Median adalah nilai yang membagi banyak data menjadi dua bagian sama besar. Di sini median itu ada untuk data yang berjumlah ganjil dan ada untuk median data yang berjumlah genap. Di mana untuk mencari nilai median yang berjumlah ganjil, rumusnya seperti ini. Median sama dengan N ditambah 1 per 2. Lalu untuk data yang berjumlah genap, rumusnya seperti ini. Median sama dengan Xn per 2 ditambah Xn per 2 tambah 1 sama dengan 2. Jadi keterangannya, ME ini nilai tengah. X itu data ke 1, 2, 3, dan seterusnya. N masih dengan keterangan banyaknya data. Mari kita ke contoh soalnya ya. Nah, tentukan median dari dua soal berikut ini. Jawabannya, sebelum menentukan median, data harus diurutkan. Nah, menjadi seperti ini. Nah, mediannya adalah 5. Bagaimana caranya? Kita pakai rumus yang sebelumnya. Dengan median sama dengan 11 ditambah 1 per 2 sama dengan 6. 6 ini adalah data urutan dari ke-6. 11 adalah jumlah datanya. Jadi data urutan ke-6 ialah angka 5. Selanjutnya, untuk data jumlah ganjil maupun genap ini sama-sama harus diurutkan ya. Seperti ini. Jadi kita mencari dua nilai yang memiliki kedudukan median. Caranya seperti ini. X 6 per 2 ditambah X 6 per 2 tambah 1. 6 ini adalah jumlah dari banyak datanya. Sehingga mendapatkan mediannya ada 2. Mediannya itu data ketiga dan data keempat. Data ketiga ialah angka 5. Sedangkan data keempat yaitu 7. Jadi mediannya adalah 5 dan 7. Selanjutnya, untuk median data berbobot, menentukan median ini harus membuat tabel dari semua nilai pada data yang dicari. Contoh, hitunglah nilai median dari data berikut. Tabel di bawah ini menunjukkan nilai ulangan PJOK kelas 3 SDIT Fitra Hisani. Nah, dibuat tabel frekuensi sebagai berikut ya. Ada urutannya. Nah, karena jumlah datanya 40, maka mediannya terletak antara data pada urutan 20 dan ke-21. Sehingga mediannya ialah 7, ya, ambil dari nilainya. 7 ditambah 7 per 2, sama dengan 14 per 2, hasilnya 7. Jadi, median dari nilai PJOK kelas 3 SDIT Fitra Hisani adalah 7. Selanjutnya, modus atau sekumpulan data. Modus adalah data yang paling banyak muncul atau data yang mempunyai frekuensi yang terbanyak. Nah, modus ini yang pertama ada dalam bentuk data tunggal. Contohnya, tentukan modus dari 3 soal berikut ini.
ada 3 soal ya. Cara mengerjakannya, kita buat jumlah data dan jumlahnya. Angka 1 ada berapa banyak munculnya. Nah, di sini terlihat bahwa angka yang sering muncul pada nomor 1 ialah angka 6. Jadi modusnya 6. Untuk nomor 2, di sini angka modusnya ada 2 karena angka 6 dan 5 ini munculnya sama frekuensinya. Lalu untuk soal nomor 3 tidak ada karena jumlah angka yang muncul atau frekuensinya sama. Baik angka 5, 6, dan 8 sama-sama munculnya 3 kali. Selanjutnya, untuk modus data berbobot. Nah, contohnya, tentukan modus dari data di bawah ini tentang ulangan matematika kelas 2 SDIT Cipta Terpadu. Sudah terlihat ya dari tabel bahwa frekuensi terbanyak ialah yang nilainya 7. Jadi, modus data yang di atas adalah 7. Selanjutnya, penyajian data. Yang pertama ada diagram gambar atau lambang. Nah, diagram ini mewakili jumlah tertentu dari data dan untuk lambangnya sendiri harus sesuai dengan objek yang diteliti. Nah, misalnya data yang digunakan mengenai jumlah siswa, maka gambar yang harus digunakan adalah gambar orang seperti ini. Nah, diagram ini dalam pembuatannya memiliki kesulitan, yaitu dalam gambarannya tidak selalu bisa mewakili jumlah data aslinya. Selanjutnya, langkah-langkah membuat diagram lambang sebagai berikut. Yang pertama, buat 3 buah kolom dengan ketentuan sebagai berikut. Kolom pertama berisi nama data atau kategori. Kolom kedua berisi lambang yang digunakan. Yang ketiga, kolomnya berisi frekuensi. Di sini Ibu akan membuat diagramnya hasil panen ya. Yang kedua, di bawah diagram diberi catatan berisi satu lambang yang mewakili sejumlah data tertentu. Setelah itu, tulis nama kategori pada kolom, gambar lambangnya, dan tuliskan banyak datanya. Yang terakhir, banyak lambang menyesuaikan dan mewakili banyak data yang ada. Jadi, contoh dari hasil diagram gambar atau lambang seperti di bawah ini. Nah, ini hasil panen buah apel. Ini gambarnya. Selanjutnya, diagram lingkaran. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran didasarkan pada sebuah lingkaran yang dibagi-bagi dalam beberapa bagian sesuai dengan macam data dan perbandingan frekuensi masing-masing data yang disajikan. Nih, contoh diagram lingkaran seperti ini. Sudah ada yang pernah melihat? Nah, contohnya ya, berikut ini disajikan tabel hobi siswa-siswi SDIT Cipta Rasa. Buatlah diagram lingkaran berdasarkan data di bawah ini. Yuk kita buat bersama-sama. Nah, langkah-langkahnya membuat diagram lingkaran itu sebagai berikut. Yang pertama, ubah nilai data mutlak ke dalam bentuk persentase untuk masing-masing data. Yang kedua, tentukan juring sudut dari masing-masing data yang ada dengan rumus fx per fx total dikali 360 derajat. Nah, di mana fx ini adalah frekuensi data ya. Ini fx total itu keseluruhannya. Nah, di mana untuk anak hobi membaca 104 per 100 dikali 100, hasilnya 52%. Nih, ini untuk juringnya 52 per 100 dikali 360 derajat, mohon maaf, sama dengan 187,2 derajat. Selanjutnya, untuk anak yang menyukai melukis, hobinya 36 per 200 dikali 100%, hasilnya 18%. Sedangkan untuk juring sudutnya, 18 per 100 dikali 360 derajat, sama dengan 64,8 derajat.
Kemudian untuk anak yang hobinya olahraga, 50/100 dikali 100% sama dengan 25%. Untuk juring sudutnya, 25/100 dikali 360 derajat. Jadi sudutnya 90 derajat. Yang terakhir, anak yang memiliki hobi menari, jumlahnya ada 10 ya. 10/200 dikali 100%. Hasilnya 5%. Dan untuk juring sudutnya yaitu 5/100 dikali 360 derajat sama dengan 18 derajat. Nah, di sini kenapa 360 derajat? Karena satu lingkaran ini memiliki sudut 360 derajat. Dan untuk persentase itu, untuk keseluruhannya harus 100 ya. Coba kita jumlahkan 52 ditambah 18, 70 ditambah 25 menjadi 95. Nah, dijumlahkan kembali dengan 5 yaitu 100%. Nah, jadi salah satu syarat jawaban benar adalah bila jumlah keseluruhannya ada 100%. Sudah benar ya? Lalu, buat sebuah lingkaran dengan menggunakan jangka. Ukuran lingkaran jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil. Kemudian, masukkan data yang pertama dengan menggunakan busur derajat dimulai dari titik tertinggi. Sambil mengikuti ya. Kemudian, masukkan data-data lainnya ke dalam lingkaran sesuai juring sudut data yang telah dihitung searah jarum jam. Setiap data yang terdapat dalam lingkaran hendaknya diberi arsir atau warna yang berbeda. Terakhir, masing-masing data yang terdapat dalam lingkaran itu diberi identitas ya, diberi keterangan, nama datanya, disertai nilai persentasenya, atau nilai persentasenya saja, sedangkan nama data dicantumkan pada catatan tersendiri yang terletak di luar lingkaran disertai dengan arsir atau warna yang sesuai seperti yang terdapat di dalam lingkaran. Maka hasil diagram lingkaran dari data sebelumnya adalah seperti di bawah ini. Seperti ini. Apakah sama yang kalian juga buat? Selanjutnya, diagram batang. Diagram yang memperlihatkan hubungan suatu data dengan data keseluruhan. Nah, diagram ini penyajian datanya dalam bentuk batang. Sebuah batang ini menggambarkan jumlah tertentu dari data. Nih, contohnya seperti ini. Apakah ada yang pernah melihat diagram batang? Oke, contoh soal ya. Berikut ini disajikan data produksi rempah-rempah koperasi makmur, mohon maaf ya, ini salah ketik, makmur sejahtera pada 2012 sampai 2015. Buatlah diagram batang berdasarkan data di bawah ini. Nah, ini satuan beratnya dalam satuan ton ya, 4,3 ton, 2,4 ton. Kayu manis itu 2 ton. Nah, langkah-langkah membuat diagram batang sebagai berikut. Yang pertama, buat sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling tegak lurus. Nih, seperti ini ya, buat di buku tulis. Ayo, sambil mempraktekkan. Yang kedua, sumbu mendatar dibagi menjadi beberapa skala. Bagian yang sama, demikian pula sumbu tegaknya. Lalu sumbu mendatar menyatakan keterangan atau fakta mengenai kejadian atau peristiwa. Sumbu tegak menyatakan frekuensi keterangan. Yang keempat, tentukanlah tinggi batang berdasarkan frekuensi data tertentu yang sudah kita buat. Yang kelima, arsir batang yang memenuhi frekuensi data. Terakhir, kita beri judul, diagram batang, dan keterangan pendukung lainnya. Nah, maka hasil diagram batang dari data sebelumnya adalah sebagai berikut. Lihat ya, nih apakah sama seperti yang kalian buat? Baik, selanjutnya diagram garis. Diagram yang biasa digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh dari waktu ke waktu secara teratur. Biasanya digunakan untuk mengetahui perkembangan atau pertumbuhan dari suatu hal yang berkelanjutan. Contohnya seperti ini. Ada yang pernah melihat diagram garis?
Selanjutnya, kita ke contoh soal ya. Berikut ini adalah tabel berat badan seorang bayi yang dipantau sejak lahir sampai berusia 8 bulan. Ini tabelnya. Nah, buatlah diagram garisnya, lalu pada usia berapa bulan berat badannya menurun, C, pada usia berapa bulan berat badannya tetap. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Nah, yuk kita buat diagram garis dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buat sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling tegak lurus. Sama seperti membuat diagram batang. Yang kedua, sumbu mendatar menyatakan waktu, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi data. Yang ketiga, pada pembagian skala, pada masing-masing sumbu tidak menggunakan skala yang sama. Yang keempat, gambar titik sesuai waktu dan frekuensi datanya. Yang kelima, jika semua data sudah disesuaikan pada masing-masing sumbu, maka akan terdapat sekumpulan titik-titik. Yang keenam, hubungkan titik-titik yang ada sehingga diperoleh suatu kurva. Nih, maka hasil diagram garis dari data sebelumnya adalah seperti di bawah ini. Apakah kalian sambil mengikuti membuat diagram garis? Apakah sama seperti yang Ibu buat? B, tidak ada ya, tidak ada berat badan bayi ini terus naik, tidak ada penurunan berat badan. Yang C, pada usia 5 dan 6 bulan, berat badan bayi tetap. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Soal nomor 1, pada hari Senin di dalam toko buah segar Sentosa terdapat stok 40 buah jeruk, 60 buah apel, 45 buah semangka, 64 buah salak, 29 buah sawo, dan 32 buah pir. Maka dari data tersebut, hitunglah A, rata-rata jumlah buah di toko segar Sentosa. B, modus buah di toko segar Sentosa. C, jenis buah yang jumlahnya di bawah rata-rata. Yuk, kita kerjakan bersama-sama. Buat tabel terlebih dahulu ya, dari data yang sudah ada. Jenis buahnya sesuaikan dengan jumlahnya. Nih, jumlah keseluruhannya 270 ya. Rata-rata jumlah buah ini X bar sama dengan 270 per 6. Yuk kita hitung. Yuk kalian hitung dengan cara pembagian bersusun panjang, fotografrit. Hasilnya ialah 45. Rata-ratanya 45. B, modus dari data stok buah toko tersebut adalah buah salak. Terlihat ya dari tabel bahwa buah salak ini terlihat jumlahnya paling banyak dari jenis buah yang lain. Lalu C, jumlah buah yang di bawah rata-rata. Nih, rata-ratanya tuh 45. Jadi, jumlah yang di bawah 45 ini dijumlahkan semua. Ialah buah jeruk, 40, buah sawo, 29, dan ditambah buah pir, ya, 32. Hasilnya 101 buah. Jadi, jumlah buah yang di bawah rata-rata itu ada 101 buah. Selanjutnya, ada nomor 2 nih, soal terakhir. Data nilai ulangan Bahasa Indonesia kelas 3 SD Brilian Jaya adalah sebagai berikut. Nih, dari data tersebut, maka A, buatlah tabel sesuai data nilai ulangan Bahasa Indonesia di atas. B, carilah modus nilai tersebut. C, carilah rata-rata nilai tersebut. D, carilah median dari nilai tersebut. E, hitunglah jumlah siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Yuk kita jawab bersama-sama. Nah, buat tabel ya, sesuai dengan data nilainya. Seperti ini, sesuaikan juga dengan banyak siswanya. Paling bawah ada jumlah dari banyak siswa. Nah, yang B, modus dari data tersebut adalah nilai 8 ya. Terlihat bahwa nilai 8 ini jumlahnya 13 murid. Paling banyak dari banyak siswa dari nilai yang lainnya. Yang C, kita cari rata-rata dengan X bar sama dengan kita kali nilai dengan banyak siswanya. 6 kali 4 ditambah 7 kali 5 ditambah 8 kali 4 ditambah 9 kali 5 ditambah 10 kali 3 per 30. Maka
Setelah dijumlahkan, 24 ditambah 35 ditambah 104 ditambah 45 ditambah 30 sama dengan 30 per 30, mohon maaf. Sama dengan setelah dijumlahkan hasilnya menjadi 238 per 30. Yuk, coba berhitung pembagian. Jadi hasilnya berapa? Ya, betul, 7,93. Dek, kita mencari median ya. Median ini terlihat ya. Kan jumlah siswanya 30, berarti tengah-tengahnya itu adalah nilai ke-15 dan juga nilai ke-16. Ya, menjadi 8 ditambah 8, 8 itu nilainya ya. Nilai dari data ke-15 ke-16 tuh ada di sini. Jadi 16 per 2, 8. Jadi mediannya itu 8. Kemudian kita hitung jumlah siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Di bawah rata-ratanya berapa? Ya, 7,93. Jadi nilai yang di bawah 7,93 ini ada nilai 6 dan nilai 7. Dijumlahkan 4 ditambah 5 sama dengan 9 anak. Ini mohon maaf ya, ada kesalahan ketiknya. Ini D dan ini E. Nah, demikian pembahasan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.